pengalaman aktivis perempuan dalam mengadvokasikan implementasi dari RUU TPKS. Pengaruh besar dari adanya ideologi patriarki yang masih mengakar dan mempengaruhi dalam sistem hukum. Kan bahwa hukum seringkali menjadi alat untuk merefleksikan kepentingan patriarki. Kebijakan yang menunjukkan bahwa adanya keterbukaan pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan juga menghargai eksistensi perempuan. Perkenalkan, nama saya Marsha Ambardo dengan NIM 174221020 dari kelas Teori Politik B akan menjelaskan mengenai relasi dari perwujudan fenomena RUU TPKS dibersamai dengan kacamata salah satu teori feminis, yakni teori hukum feminis atau bisa disebut sebagai feminist legal theory. Jadi mengenai latar belakang dari pada akhirnya realisasi perwujudan RUU TPKS ini itu saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Menantang Hukum Dominasi Patriarki, mengisikan tentang refleksi dan pengalaman aktivis perempuan dalam mengadvokasikan implementasi dari RUU TPKS. Jadi berdasar dari penjabaran jurnal tersebut itu disebutkan bahwa sebenarnya peran perempuan ini sebagai aktivis perempuan itu sudah berhasil meloloskan 3 undang-undang berdasarkan dari argumen mereka sebagai aktivis perempuan. Yang pertama adalah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di tahun 2004, Undang-Undang Tidak Pidana Perdagangan Orang di tahun 2007, dan juga Undang-Undang Pornografi di tahun 2008 pasca reformasi. Dari itu sendiri sebenarnya sudah terlihat gitu kalau misalnya mulai adanya peran dari perempuan ini dan kapabilitas mereka untuk mengadvokasikan suatu kebijakan. Tapi tentunya itu juga ditentang dan mengalami pengaruh besar dari adanya ideologi patriarki yang masih mengakar dan mempengaruhi dalam sistem hukum. Itu terjadi dalam Undang-Undang Perkawinan di tahun 2011 yang mana itu substansi dari undang-undang ini itu berisi bahwa suami atau laki-laki itu berperan sebagai mencari nafkah, sedangkan perempuan itu berperan sebatas sebagai seorang istri yang hanya mengurusi urusan dalam rumah tangga. Ideologi patriarki yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Perkawinan itu semakin menggerakkan aktivis perempuan ini untuk mengembangkan advokasi mereka yang pro terhadap kebijakan perempuan. Salah satu contohnya adalah dalam upaya mereka untuk mengadvokasikan kebijakan kekerasan seksual. Jadi tantangan yang terjadi adalah tidak hanya dari ideologi patriarki sendiri, tapi secara langsung ketika mereka terjun untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya penyadaran untuk keberpihakan kepada korban kekerasan seksual itu terjadi ketika itu bertentangan dengan hukum adat yang sudah tertanam di masyarakat. Hukum adat itu sendiri menunjukkan kalau misalnya masyarakat masih belum memiliki pengetahuan dan kesadaran yang komprehensif untuk pentingnya realisasi dari kebijakan kekerasan seksual ini. Tantangan yang dihadapi oleh para aktivis perempuan ini pada akhirnya semakin maju ketika Komnas Perempuan itu memulai memberikan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di tahun 2012 yang mana pada akhirnya dari berbagai tantangan dari kecaman politisi, hukum adat lokal, dan juga ideologi patriarki yang mengakar, 10 tahun kemudian pengesahan RUU TPKS terjadi di parlemen pada tahun 2022 di bulan April. Undang-undang TPKS yang berhasil disahkan pada akhirnya berhasil memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban, juga berkontribusi untuk memperjelas kekerasan seksual, dan juga untuk memperbaiki sistem hukum yang selama ini kurang responsif terhadap korban kekerasan seksual. Pengesahan RUU TPKS mencerminkan penerapan prinsip teori hukum feminis atau legal feminist theory yang dikembangkan pada abad 18 oleh Sarah Gamble. Beliau menjabarkan bahwa feminisme dianggap suatu keyakinan semata-mata karena mereka adalah perempuan, akhirnya diperlakukan secara tidak adil dalam masyarakat karena mengutamakan kepentingan dan pandangan pada laki-laki. Pengesahan RUU TPKS hadir untuk mengoreksi bias struktural dalam sistem hukum yang seringkali tidak ramah kepada korban perempuan, selaras dengan teori feminist legal theory yang mana menyatakan bahwa hukum seringkali menjadi alat untuk merefleksikan kepentingan patriarki. Dari paham teori ini, RUU TPKS juga berperan untuk merekonstruksi hukum agar lebih setara dan mengakomodasi keadilan gender secara keseluruhan. Dari video ini tidak hanya menjarah kepada ranah hukum, tapi ketika dikaitkan dengan teori feminis, yakni feminist legal theory, dilihat bahwa terdapat keberpihakan pada kemanusiaan, dan dari adanya pengesahan kebijakan ini terlihat juga dari Tempo yang menunjukkan adanya grafik penurunan secara signifikan akan angka kekerasan seksual pada tahun 2022 hingga tahun 2003. Tentu tidak mengartikan bahwa perjuangan untuk melawan patriarki ini berhenti, tapi untuk
menjadi suatu panduan bahwa kebijakan RUU TPKS ini tidak hanya berkembang menjadi kebijakan yang menunjukkan bahwa adanya keterbukaan pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan juga menghargai eksistensi perempuan dalam ranah ideologi patriarki yang sudah mengakar, namun agar kebijakan ini juga bisa dikembangkan menjadi kebijakan-kebijakan tidak hanya pada ranah kekerasan seksual, tapi juga menyentuh pada isu-isu sosial lainnya untuk membawa keadilan bagi perempuan di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk mengembangkan keadilan sosial bagi seluruh perempuan di Indonesia.